Pada tahun 2112, saat teknologi telah menjadi pusat kehidupan manusia, hiduplah seorang pemuda yang rajin dan tulus hati. Ia begitu terobsesi pada robot dan bercita-cita memiliki sebuah perusahaan robot sendiri. Sayangnya, ia begitu miskin. Suatu hari, saat sedang bersantai di taman, tiba-tiba ia bertemu dengan Profesor Sakura, salah seorang profesor terpandang di kota tersebut. Duh, apa bisa ya aku mewujudkan impianku ini? Udah miskin, tidak punya pekerjaan tetap pula. Hei anak muda, apa yang sedang kau lakukan? Ah, Anda, Profesor Sakura? Iya benar, Sang pemuda begitu girang dan segera menceritakan mimpinya itu pada sang profesor. Ya, begitulah Profesor. Hanya saja, saya bingung harus mulai dari mana. Saya begitu miskin dan juga tidak punya apa-apa. Sang profesor pun mengeluarkan sebuah mainan dan diberikannya kepada sang pemuda. anak muda, bawalah itu. Mainan itu akan menuntunmu pada mimpimu itu. Saya percaya kau akan mewujudkan cita-citamu yang luhur itu. Yakinkanlah hatimu anak muda. Dan sekarang, pergilah menuju kota. Janganlah menyerah. Hah? Mainan ini? Tapi kan, Profesor! 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 Profesor tersebut telah pergi meninggalkan sang pemuda. Baiklah. Kalau begitu, mainan ini adalah teman seperjalananku. Sebuah mainan kecil berbentuk payung yang indah. Mainan ini temanku, teman seperjalananku. Tidak apa bukan? Teman seperjalanan. Bersama mainan di tangannya, sang pemuda berjalan santai menuju kota. Di tengah perjalanan, pemuda tersebut melihat seorang ibu dan anaknya yang tengah menangis di depan sebuah toko mainan. Ibu mau itu, mau itu, mau itu. Nak, kita pulang dulu aja ya. Uangnya tadi udah habis buat belanja. Yuk pulang yuk. Mama maunya sekarang. Mama maunya sekarang. Nanti aja ya. Yuk pulang dulu yuk. Yuk. Pulang yuk. Ketika sang pemuda melewati ibu dan anaknya, sang anak tiba-tiba berhenti menangis dan mulai tertawa. Ibu mau itu, mau itu. Anak itu benar-benar senang waktu melihat mainan payung di genggaman tangan sang pemuda. Oh, kamu suka mainan payung ini ya? Kalau begitu, baiklah. Ini aku berikan untukmu. Wahai pemuda, baik sekali hatimu. Dan kamu terlihat sangat haus. Apakah kamu sedang dalam perjalanan gitu? Ya, saya hendak pergi ke kota. Baiklah, untuk rasa terima kasihku, kuberikan air ini untukmu. Terimalah. Ibu itu memberikan sebotol air kepada pemuda tersebut,
Kemudian pergi sambil membawa anaknya yang begitu riang gembira dengan mainan payungnya. Wah, mainan payung yang diberi Profesor Sakura sekarang menjadi sebotol air. Bintang telah menjadi air, air yang kelihatan segar. Ini juga keberuntungan, ini juga jalan kebahagiaan. Ketika belum seberapa jauh sang pemuda melanjutkan perjalanannya, ia bertemu dengan seorang gadis bersama supirnya. Mereka tengah mengeluh akibat mobilnya yang mogok. Pak, masih lama nggak sih Pak? Maaf Nona, sepertinya aki mobil kita habis. Kita butuh air untuk mengisi aki ini. Baiklah Pak, tolong cepat ya Pak. Kita harus segera sampai di rumah Tapi sakit. Nona, sepertinya di sekitar sini tidak ada air maupun bengkel mobil. Duh, gimana ini? Sang pemuda yang melihat kejadian itu segera memberikan air miliknya dan mengatakan, Kalau tidak keberatan, Tuan, silakan ambil air ini. Terima kasih banyak, Nona. Kita mendapatkan air. Akhirnya, ayo Pak, isi akinya. Biar kita segera sampai di rumah sakit. Oh iya, tolong berikan ini pada Mas itu ya Pak, sebagai ucapan terima kasihku kepadanya. Wah, pemuda, terima kasih atas air yang telah menyelamatkan kami. Ini ada kamera untukmu. Oh, baik Tuan. Terima kasih Tuan. Air telah jadi kamera, sebuah kamera baru. Ini juga keberuntungan, ini juga jalan kebahagiaan. sang pemuda begitu girang mendapatkan kamera tersebut dan memotret pemandangan sepanjang perjalanannya menuju kota. Cuma sebuah mainan saja, sekarang sudah menjadi kamera yang canggih. Memang benar apa kata Profesor Sakura ya? Ketika sedang memikirkan hal tersebut, pemuda tersebut melihat seorang robot yang tengah tersungkur di pinggir jalan. Heh, ayo berdiri. Kerjaanmu belum selesai. Masih banyak barang di sana. Berdiri, berdiri. Jahat sekali. Ada apa ini Tuan? Hah? Robot ini baru 2 tahun bekerja tanpa henti saja. Sudah kelelahan dan tidak mau bekerja sedikit pun. Bekerja 2 tahun lamanya? Kasihan sekali kamu. Kasihan katamu. Dia hanya besi. Mana mungkin capek.
Kalau gitu kamu beli saja robot ini. Bagaimana? Tidak, Tuan. Saya tidak punya uang untuk membeli robot itu. Hah, tukar saja dengan kamera itu. Bagaimana? Robot itu kelihatannya sudah rusak. Besi yang menopang tubuhnya pun penuh dengan karatan. Tapi pemuda itu tahu kalau sebenarnya kamera bisa lebih banyak menghasilkan uang. Akan tetapi, kecintaannya pada robot tidak dapat membiarkan nasib robot itu pergi begitu saja. Baiklah, Tuan. Saya bayar robot itu dengan kamera ini. Bodoh sekali pemuda itu. Akhirnya aku punya robot. Yes. Wahai robotku, kamu sudah bekerja keras untuk laki-laki seperti itu. Pasti berat untukmu, bukan? Ayo, istirahat sajalah dulu. Akan kuperbaiki bagianmu yang rusak. Ayo istirahat dulu. Akan kuperbaiki bagian tubuhmu yang rusak. Kamera telah menjadi robot, sebuah robot yang rusak. Keberuntunganku telah pergi, tapi ku bisa buat robot ini berfungsi kembali. Si pemuda kemudian duduk di sebelah robotnya yang tengah sekarat. Sepanjang malam, ia memperbaiki bagian-bagian tubuh robot itu yang rusak. Lalu keesokan harinya, robot yang sudah rusak itu telah diperbaiki dan modifikasi sehingga ia bisa digunakan kembali. Oh, kamu sudah sehat ya? Syukurlah. Baiklah, ayo kita bersama-sama kembali berjalan. Dan sekarang, kamu adalah keluargaku. Robot berfungsi kembali, ku telah dapatkan sebuah keluarga. Ini keberuntungan yang hebat, ini juga jalan kebahagiaan. Tak berapa lama kemudian, sampailah robot dan sang pemuda tersebut di tengah kota besar. Ketika sedang terpana kagum melihat keindahan kota tersebut, datanglah seorang karyawan dari sebuah perusahaan, lalu tiba-tiba menghampiri mereka. Permisi pemuda, apakah robot itu dijual? Tidak, Tuan. Saya tidak menjualnya. Tetapi bos saya melihat robot Anda dan sangat ingin memiliki robot tersebut karena robot tersebut bisa bicara. Bagaimana bila Anda ikut saya untuk bertemu dengan beliau? Sang karyawan kemudian mengajak pemuda tersebut memasuki sebuah perusahaan robot yang luas dan besar. Lalu pemuda tersebut begitu bahagia melihat beragam robot yang dipamerkan di perusahaan tersebut. Ia kembali teringat akan cita-citanya. Silakan. Robot Anda begitu unik dan menarik. Belum pernah saya lihat robot yang bisa bicara. Ini brilian. Pasti bisa membawa keuntungan yang besar bagi perusahaan saya. Bagaimana
jika saya beli seharga 500.000 yen. Tidak, Tuan. Saya tidak menjual robot ini. Robot ini adalah keluarga saya. Apa? 500.000 yen kau tidak menjualnya? Bagaimana dengan 1 juta yen? Tidak, Tuan. Saya tidak menjual robot ini. 1 juta yen, bahkan 10 juta yen. Saya tidak akan menjual robot ini. Karena dia adalah bagian dari keluarga saya sendiri. Kemudian pintu ruangan itu terbuka, lalu masuklah seorang gadis yang cantik. Perkenalkan, ini anak perempuan saya. Hah? Anda? Putriku, ada apa? Ayahanda, inilah orangnya. Orang yang telah menyelamatkanku saat mobil mogok tadi. Sehingga aku bisa tepat waktu untuk menyelamatkan ayah di rumah sakit. Begitu ya. Jadi kaukah pemuda baik hati yang diceritakan oleh putriku ini? Kau sungguh berarti mulia. Sudah jarang sekali aku menemukan pemuda seperti dirimu. Baiklah, akan kunikahkan kau dengan putriku. Bagaimana? Inilah kisah seorang pemuda yang berawal dari sebuah mainan dan kini ia menjadi pengusaha robot yang besar dan kaya berkat kebaikan hatinya. Dan kisah ini terinspirasi dari cerita tradisional Jepang berjudul Warashibe Choja. Pemuda pun hidup dengan bahagia, ia dikelilingi dengan banyak cinta dan dipercaya oleh banyak orang. Sekian. Bila kau bertemu orang baik, Bila kau bertemu orang jahat, renungkanlah jalan